Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan. Video ini sebenarnya sudah saya ajarkan, materi ini saya ajarkan di hari Senin kemarin. Tapi ini mungkin lebih lengkapnya. Jadi kalau kalian tidak mengerti di pas pelajaran hari Senin kemarin, kalian bisa simak video ini. Jadi yang kita lanjutkan adalah sifat keperiodikan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tabel periodik, bagaimana menentukan golongan sama periode. Nah, sekarang kita masuk ke subnya, yaitu sifat keperiodikan. Saya mau ingatkan kembali, kalau golongan itu sama, menentukan golongan itu sama dengan menentukan elektron valensi. Kemudian menentukan periode berarti sama dengan menentukan jumlah kulitnya. Maka di next materi hari ini, kalau dia bilang satu golongan, berarti dia memiliki satu atau memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Berarti satu golongan ya punya elektron valensi yang sama. Kalau kulit, berarti kalau satu periode, berarti dia akan memiliki jumlah kulit yang sama. Contoh, F nih. Nah, kemudian saran dari saya, pada bab sifat keperiodikan, sifat ya, mau menentukan sifat-sifatnya, karena nomor atomnya di bawah 20, itu kalian boleh menggunakan konfigurasi sederhana, biar cepat. Jadi 9 adalah 2 dan 7, kemudian Cl adalah 2, 8, 7. Nah, kemudian coba perhatikan 287. Ini apa yang sama? Perhatikan kalau dilihat sama dengan 7 dan 7. Ini artinya apa? Ini memiliki elektron valensi yang sama. Ini memiliki elektron valensi yang sama. Kalau kita gambar, berarti ini 7. Dia sama-sama memiliki elektron valensi sama dengan 7. Elektron valensinya sama dengan 7. Ini juga. Jadi unsur F dan Cl itu kita bisa bilang elektron valensinya 7 dan dia juga otomatis berada di golongan 7A juga. Nah, masih ingat kenapa A? Ingat konfigurasi 287 itu hanya untuk golongan A. Jadi walaupun tidak dikasih tahu ini golongan berapa, kalau menggunakan konfigurasi 287 pasti A. 7A ya. Jadi elektron valensi sama dengan golongan. Kemudian 8. Kalau 8 kan kita buat konfigurasinya 2, 6. Kemudian kalau 9 berarti 2 dan 7. Ini mereka itu memiliki elektron valensi yang berbeda dan golongan berbeda. Ini golongan 6A, yang ini 7A. Tapi apa yang sama dari mereka? Bentar. Nah, ini kok kita melihat dari sini, mereka berbeda. Perhatikan, yang ini memiliki golongan, ini adalah golongan 6A, ini adalah golongan 7A. Ini adalah golongan 7A. Nah, mereka punya golongan yang berbeda kan, tapi perhatikan dia punya periode yang sama dengan jumlah kulit. Periode itu sama dengan kulit, mereka punya kulit yang sama atau lapisan yang sama. Ini punya periode 2, ini juga berada di kulit kedua. Tahu dari mana 2? Perhatikan, 2 itu yang ini loh. Berapa banyak sih lapisan dia? Lapisan pertama, kemudian lapisan kedua. Ini lapisan. Ini periode. Ya, ini periode 2. Jadi sama-sama gitu. Yang perlu kalian perhatikan, satu konfigurasi antar unsur untuk sifat keperiodikan itu kan harus cek dia berada di golongan berapa dan periode berapa. Kemudian saya mau ingatkan lagi, ada materi namanya konsep kestabilan gas mulia. Jadi unsur-unsur di alam itu biasanya tidak stabil. Jadi cara mereka stabil itu mereka harus mengikuti konfigurasi kestabilan gas mulia. Di mana gas mulia itu berakhir di 8, kecuali He. Masih ingat heboh? Yang saya sudah hafalkan, misalnya negara, AR karena serangan yang jauh. Ini semua konfigurasinya berakhir di 8, kecuali He ya, misalnya 10. Ini
kemudian ada argon 18. Nah, semuanya itu berakhir di angka 8. 2 dan 8 ini sama dengan 2, 8, 8. Nah, jadi semuanya sampai ke bawah tuh 8. Kecuali He. He itu sama dengan 2. Nah, perhatikan konsep kestabilan gas mulia itu, jadi gas mulia itu merupakan golongan yang stabil. Karena stabil, dia diikuti oleh semua unsur yang lain. Jadi mengikuti semua aturan gas mulia, yaitu terakhirnya di 8. 8 itu stabil. Semuanya ikut 8 ya, kecuali He. Jadi He itu siapa yang mengikuti? Yang mengikuti aturan He adalah hidrogen. Diikuti sama hidrogen. Jadi hidrogen kan punya atom cuma satu tuh, H sama dengan 1. Jadi kan 1, 2, maka dia kalau untuk aturan 8 terlalu jauh. Jadi hidrogen mengikuti He aturan. Selain itu unsur yang lain mengikuti golongan 8. Terakhirnya 8. Oke. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau suatu unsur di belakangnya tidak 8, dia akan membentuk suatu ion nih. Contoh, jadi satu ion supaya menjadi 8. Contoh ya, adalah natrium. Nah, natrium ini punya angka 11. Ya, udah ya, kita buat konfigurasinya sama dengan 2, 8, 1. Perhatikan. Nah, 2, 8, 1, coba perhatikan. Dia itu terakhirnya bukan 8. Kalau 8 berarti kan stabil, dia bukan 8. Nah, ada dua pilihan untuk menjadi 8, yaitu bisa dengan cara membuang elektron, membuang keluar, atau memasukkan 7 elektron. Nah, kalau jadi kita tuh harus memikirkan energi yang dia keluarkan. Kalau 281 ini kan terakhirnya 1. Biar 8 tuh ada dua pilihan. 1, ngebuang angka 1 ini. Jadi ini dibuang. Atau diapakan? Atau dimasukkan 7A, dimasukkan lagi 7. Masuk 7. Ini kan masukin 7. Masukin 7 elektron. Masukin 7 elektron biar 8, atau lebih baik membuang elektron 1. Mana yang lebih enak? Masukin 7 atau menarik 7 elektron. Kayak kalau ibarat tuh kalian bayangin aja, lebih enak buang 1 barang atau narik 7 barang, lebih mudah buang 1. Kenapa? 1 kan lebih kecil sedikit. Jadi kalau ada natrium 281, dia akan lebih memilih cara 1 mending ngebuang 1. Itu energinya lebih mudah. Jadi menjadi Na sama dengan dia lebih memilih 28. Lebih baik ngebuang 1 daripada harus narik 7. Jadi dia 281. Nah, karena dia ngebuang 1 elektron, dia menjadi plus. Itu adalah karena dia si Na mengikuti konsep kestabilan gas mulia. Lagi contoh si F. Si Cl dia Cl. Cl kan 17 nih nomor atomnya. Nggak usah Cl ya. Salah. Ini atom yang lain aja. Contohnya adalah fosfor. Fosfor ya. Fosfor punya atom 15. Nah, kita buat ya konfigurasinya. Apakah fosfor udah stabil? Ya konfigurasinya 2, 8, 5. 2, 8, 5. 5 ini udah 8 belum? Belum kan? Karena belum, dia harus mencapai kestabilan biar angka terakhirnya 8. Ada dua pilihan. Buang 5 orang, ngebuang 5, atau lebih baik, nah, ini kan ada dua pilihan nih untuk mencapai kestabilan. Nah, dia ada dua pilihan. Dia stabil, membuang 5, atau menarik 3. Nah, yang mana yang lebih mudah? Membuang 5 elektron atau menarik 3 elektron. Maka dia akan cari yang lebih ringan. Dibanding membuang 5 elektron, lebih baik dia menarik 3 elektron. Maka pilih yang mana? Lebih baik dia pilih yang ini. Menarik 3 elektron. Lebih mudah. Nah, berarti 5 ini masuklah. Menarik 5 elektron. Berarti masuk si 3 elektron. Nah, 3 elektron
Nah, berarti menjadi berapa airnya? Airnya dia menjadi fosfor 28 karena masuk lagi 288. Jadi kan masuknya 8. Akhirnya kalau dia masuk ke 3 elektron, kita kasih tanda di sebelah sini 3 elektron. Dia nambah 3 kan, berarti jadi 3. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep kestabilan gas mulia. Jadi atom-atom yang tidak mengikuti angka 8 itu akan menjadi ion, narik atau buang. Ya, seperti itu ya. Makanya nanti kan saya pernah bilang kalau golongan itu menyatakan elektron valensi atau elektron terakhir. Makanya ini bisa kita kalau golongan 1 berarti golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Golongan 2A berarti elektron terakhirnya 2, 3A 3A, 5A 5A, 6A 6A, 7A berarti punya elektron valensi 7. Dari sini juga golongan utama ini kan bisa menentukan ionnya. Contoh, kalau terakhirnya 1, kalau 1 tuh lebih suka ngebuang 1 atau lebih bagus tarik 7. 1 sama 7 itu kan lebih berat. Jadi ini lebih bagus ionnya jadi buang 1 karena lebih mudah. Ini plus 1. Seperti itu. Kalau 2 terakhirnya 2 lebih baik buang 2 atau narik 6. Lebih enak buang 2 lebih ringan, maka plus 2. Kalau 3 lebih enak buang 3 daripada harus narik 5. 5 lebih berat dari buang 3. Ini plus 3. Kalau 4 itu bebas, bisa tarik 4, buang 4. Kalau 5 nih biar jadi 8 lebih enak buang 5 atau tarik 3. 3 sama 5 itu lebih berat, lebih ringan 3 kan, jadi dia lebih suka narik. Kalau lebih suka narik 3 elektron supaya mencapai angka 8. Kalau dia narik 3 elektron, berarti golongan 5A-nya adalah golongan 3 min ion-ionnya. Kalau 6A, buang 6 atau tarik 2. 2 lebih ringan, maka dia lebih suka tarik 2. Kalau tarik 2, berarti 2 min. 7A berarti 7. Biar jadi 8, tarik 1 kan. Daripada buang 7, berarti 1 min. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dari golongan juga kita bisa menentukan muatan umum dari unsur tersebut. Kemudian masuk ke sifat-sifat. Sebelumnya, pas pelajaran Senin, saya tuh udah ajarkan kalian penjelasan sifat-sifat ini. Kemudian saya langsung aja, sifat-sifat ini kan udah saya jelaskan skema konsepnya pas pertemuan. Saya langsung ke rumus, biar waktunya hemat. Jadi masih ingat rumus kesimpulan yang udah saya buat, kalian harus buat peta. Ini. Terus diapain? Kalian belah. Kalian buat diagonal garisnya. Ini jangan lupa. Jangan sampai salah. Kemudian kalian apakan? Kalian jadikan, kalian pisah belahnya. Terus peta ini kalian. Ya, kemudian dipotong. Karena udah dibelah, dipisah. Masih, nah ini ya. Ini adalah golongan ini positif. Ingat sisi yang ini siku-siku dikasih nilai positif. Kemudian sisi yang lain negatif. Negatif. Ya, perhatikan kemarin kita udah bilang ini adalah rumus 1, ini adalah rumus 2. Nah, materi ini sebenarnya nanti dilanjutkan di kelas 3 ya. Saya ambil sifat-sifat yang dasar yang dipelajari kelas 1 aja. Rumus 1 dipakai untuk jari. Nah, rumus kedua untuk E atau E, yaitu adalah energi ionisasi. A adalah afinitas elektron. Kemudian elektron, kemudian E adalah elektronegatif. Jadi pakai rumus itu ya, jadi tergantung dari soal. Jari-jari perhatikan cara bacanya rumus ini, ingat konsep ini. Satu golongan itu berarti dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah.
dari atas menuju ke bawah. Maka karena dari atas sampai ke bawah, maka baca rumusnya tuh untuk satu golongan itu harus lurus dari atas ke bawah. Begini. Itu kalau golongan dari atas ke bawah cara bacanya. Kalau satu periode, ingat satu periode itu berarti dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kiri ke kanan, berarti seperti ini, dari kiri ke kanan. Jadi cara bacanya gitu ya. Nah, dari kiri ke kanan seperti itu. Misal cara bacanya saya contohkan. Bagaimana jari-jari satu periode? Baca soalnya gini ya. Bagaimana jari-jari satu periode? Nah, perhatikan jari-jari dalam satu periode dalam satu periode. Perhatikan. Nah, maka jari-jarinya yang pertama saya pakai merah ya. Maka pakai rumus yang mana? Kalau jari-jari berarti rumus 1, pakai rumus 1 itu jari-jari. Kenapa? Karena soalnya jari-jari. Ini kan jari-jari. Kemudian dia nanya satu periode. Berarti kalau satu periode itu ke atas atau ke samping. Kalau periode itu ke samping. Berarti kan gini, kalau periode arahnya adalah periode kan baring ya. Baring gini ya, berarti yang kalian perhatikan adalah ke arah bawah. Nah, yang ke arah bawah, lihat rumus 1 dan ke arah kiri ke kanan. Mengecil atau membesar? Coba lihat. Kiri ke kanan nomor 1. Positif ke negatif. Berarti tandanya sini positif. Ini negatif. Nah, positif ke negatif itu adalah mengecil. Jadi seperti itu. Lagi, itu ya cara bacanya. Lanjut yang nomor B. Misal, B. Itu adalah misalnya afinitas elektron, afinitas energi ionisasi, misalnya energi ionisasi satu golongan. Nah, bagaimana energi ionisasi yang berada dalam satu golongan? Kalian pakai rumus yang mana? Nah, energi ionisasi dalam satu golongan berarti kalian akan pakai rumus 1 atau rumus 2. Saya pakai merah ya. Berarti sama dengan 1 rumus apa? Pakai rumus 2. Nah, pakai rumus 2 karena golongan berarti polanya dari atas ke bawah. Maka saya pakai cari rumus yang atas ke bawah. Lihat dari atas ke bawah pakai rumus 2. Atas ke bawah berarti positif ke negatif. Ini positif. Ya. Yang sebelahnya negatif. Apa positif ke negatif? Mengecil. Jadi seperti itu. Ya, penggunaan rumusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal.